Ya, cek cek. Selamat siang. Suara saya terakses, Kakak? Non sewu, apakah suara saya terakses? Jadi 1 menit lagi akan kita mulai, Kak. Waktu menunjukkan nanti 1 menit lagi, 13.00 tepat, kita akan mulai untuk tatap maya persiapan RTL, J. J, eh, selamat siang, Kakak-kakak. Non sewu, apakah suara saya bisa diakses, Kak, dengan jelas? Atau putus-putus mungkin? Hmm. Oke. Sebelum kita awali tatap maya pada siang hari ini, mari kita sejenak untuk berdoa. Monggo kakak yang Muslim mungkin bisa mengawali dengan basmalah, dan nanti kakak yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Oke, kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan tatap maya pada siang hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan dalam nanti setelah setelah pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya maupun setelah pelaksanaan dari RTL ini juga diberikan kelancaran. Nah, kakak, pada minggu ini kita, setelah minggu kemarin kita padat merayap begitu Kak, minggu ini kita agak longgar, sedikit longgar begitu. Dalam arti longgar secara tatap maya. Nanti kita pertemuannya kita longgar, tapi lebih banyak kakak nanti akan melakukan yang mana terkait dengan RTL ya. Menyusun rencana RTL, kemudian termasuk implementasi. Dan bagaimana terkait RTL dan implementasi, termasuk nanti penugasannya seperti apa terkait dengan RTL ya. Ini di LMS ini ada, tapi nanti akan kita share begitu. Nah, untuk bahasan kita kurang lebihnya seperti itu, Kak. Nanti kita satu JP secara daring dan sinkronus begitu. Nah, di sini sudah, apakah ada yang belum bergabung ini, Kak? Barangkali ada yang belum bergabung, bisa dikontak kembali, Kak. Mungkin diingatkan bahwa siang hari ini kita ada tatap maya. Dan mungkin kalau Kak Oji, mungkin disampaikan lagi ya, Kak Oji mungkin minta bantuannya Kakak Ketua Kelas. Kalau memungkinkan bisa tetap gabung begitu dalam Jimit kali ini. Jadi, secara untuk kita awali kembali ya, karena ada beberapa yang baru gabung. Salam dan bahagia untuk kakak-kakak semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oh ya, untuk kegiatan kali ini, adakah yang dalam kondisi kurang sehat, Kak? Mungkin bisa raisen, Kak, apakah ada yang kurang sehat? Jika tidak ada, saya anggap sehat semua ya, Kak ya. Alhamdulillah. Puji syukur. Ini ya, kemarin kita sangat padat ya, begitu Kak, dalam kegiatan menyambut kemerdekaan. Semua kegiatan full dan alhamdulillah sesuai yang kita rencanakan hari ini kita bisa melaksanakan begitu dengan kondisi yang sehat tentunya. Nah, seperti yang ada pada slide ini Kak, mari dan ini sama juga ketika kita mengawali kegiatan apa aksi nyata dan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang memang padat, kita dihadapkan pada slide yang sama. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk kita fokus dalam belajar, kita munculkan rasa syukur kita, kemudian rasa ingin tahu kita, dan kebajikan. Jadi kita niatkan semuanya itu untuk kebaikan, baik itu kebaikan dalam rangka tugas profesi kita, kebaikan untuk peserta didik, eh, yang mana kepada sekolah, juga imbasnya juga kepada diri kita sendiri, kakak-kakak. Nah, oke, sebelum kita masuk ke diskusi, Kak, terkait dengan di LMS ya, terkait RTL 2, saya ingin mungkin mendengar ya, satu atau dua kakak-kakak dari kakak-kakak terkait dengan dari modul 1 sampai modul 3, mungkin eh, apa ya? Apa yang dirasa mungkin atau kira-kira apa yang sudah didapatkan begitu pemahaman-pemahaman mungkin terkait dengan ya modul 1, 2 dan 3 atau apapun itu terkait modul 1, 2, 3 yang ingin disampaikan, monggo Kak, kita berikan waktu begitu. Sebelum kita membahas terkait dengan RTL, terkait penugasan ya Kak ya. Monggo Kak. Ya. Sebentar cek. Oke. Di Jimit ini apakah ada Kak Didi hadir? Hadir Kak, Halo hadir. Kak. Oh iya, Hadir ya. Kak. Boleh Kak sharing-sharing mungkin apa yang didapat di modul 1, 2, 3 atau pemahaman tertentu atau apapun itu yang ingin disampaikan terkait Gih, dengan apa yang sudah dipelajari. terima kasih atas waktunya Kak. Ini Iya Kak. mengenai refleksi kita dari modul Iya Kak. 1, 2 dan Iya Kak. kedengeran ya? Iya, dengar Modul Kak. 1, 2 dan 3 ini yang paling Hmm. dominan di saya itu mengenai komunitas belajar Kak. Hmm. Jadi kebetulan
di sekolahan kami itu dalam tahap baru istilahnya mendirikan, Kak. Ternyata tahapan-tahapan mendirikan yang namanya KBS, Komunitas Belajar Sekolah, itu luar biasa. Jadi mungkin ada suatu pertentangan dan sebagainya. Nah, itu mungkin kami ada kebetulan di saya juga, saya sebagai dulu di guru penggerak, terus saya sendirian, itu untuk menggerakkan guru-guru itu agak susah sekali untuk menyatukan visi dan misi. Nah, setelah mendapatkan materi KBS kemarin, itu saya ternyata ada tahapan-tahapan yang memang sangat dominan sekali, Kak. Ini mengenai tahap inisiasi, implementasi, dan keberlanjutan. Mungkin ini yang harus saya hadapi ketika membentuk suatu yang namanya KBS itu, Kak. Jadi setelah mendapatkan materi ini, ternyata ada langkah-langkah berikutnya, bukan hanya mendirikan, tetapi harus ada keberlanjutannya juga, Kak. Mungkin yang disampaikan teman-teman atau kakak-kakak kemarin itu dalam KBS ada tantangannya yang luar biasa. Kemarin yang saya menyimak itu Kak Intan, katanya capeknya luar biasa. Itu mungkin Kak yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi dari modul 1, 2, dan 3, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Didi. Nah, ini ada Kak Rina. Kak Rina ini menyampaikan bahwa, izin saya bacakan ya Kak Rina, semakin banyak mengetahui, semakin merasa belum bisa menjadi guru yang baik, yang berpusat pada anak, KBS, dan lain-lain. Dan saya merasa ternyata mengajar yang benar-benar SCL ini menguras tenaga, pikiran, mungkin karena baru tahap belajar. Gitu. Nah, ini mungkin boleh Kak Rina terkait dengan merasa belum bisa menjadi guru yang baik. Itu yang seperti apa Kak? Karena kalau hemat pandangan saya pribadi ya, memandang kakak terutama ketika tahu di luring ya, menurut saya ya sudah sangat baik begitu. Tapi mungkin ini ada pandangan berbeda. Oh ya. Oke. Mungkin dicat saja Kak, barangkali Kak. Atau yang ini saya izin mencoba menafsirkan. Halo Kak Rina, ingin menyampaikan langsung atau via chat Kak? Halo Kak Rina, boleh berbagi? Maaf, saya bisa saja Kak, ini sekali ini di bengkel sedang servis motor. Oh iya. Siap. Geng. Siap Kak. Mungkin izin menanggapi Kak. Apakah yang dimaksud Kak Rina itu ketika Kak Rina itu ketika sebelum ya kalau indikatornya guru penilaian kinerja baik ya, tapi ketika setelah mendapatkan modul ini terus Kak Rina mencoba self check begitu ya, ternyata masih ada cukup banyak area-area yang harus diperbaiki, mungkin begitu ya Kak ya. Jika betul, boleh saya minta jempolnya Kak, begitu? Iya, gini Kak, dulu kan ya beberapa saya kali bisa, saya juga bisa. Beberapa kali mencoba berbagai cara lah ya, berbagai metode pernah saya praktekkan ke anak-anak itu, termasuk pembelajaran yang aktif. Tapi ketika semakin saya belajar itu modul harus seperti ini, kok saya masih jauh sekali ya dari kata baik, dari kata yang itu. Terus kemudian kemarin mempersiapkan aksi nyata,
Masya Allah, capeknya luar biasa, betul Kak Didi. Mungkin saya masih dalam tahap yang itu luar biasa capeknya ketika harus mengkondisikan anak dengan suasana saya ngajar di jam siang pada jam istirahat. Aduh, betul-betul suatu pengalaman yang tidak ada duanya. Itu aja Kak. Terima kasih. Oh iya. Memang harus berproses Kak Rina. Dan ini nanti RTL juga mirip-mirip Kak Rina nanti terkait dengan aksi nyata. J, terima kasih Kak Rina. Mudah-mudahan ke depan lebih apa ya, terbiasa begitu. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain adakah yang berkenan berbagi? Sebelum kita masuk terkait dengan penugasan ya. Penugasan. Nanti kita akan banyak berdiskusi di penugasan RTL. Saya coba cek di sini Kak Yaul. Kak Yaul. Halo Kak Yaul. Nah, halo Kak Yaul. Apakah bisa mengakses suara saya, Kak? Brebes lagi karnaval Kak, Kabupaten Brebes. Oh, nggih. Atau Kak Agus mungkin? Yang lain saja monggo Kak, barangkali punya sumbangsi. Saya lagi ngarap tugas juga ini sambil. Nggih. Monggo Kak, adakah Kak? Kak sinten nggih, Kak Rispoyo mungkin? Ya, Halo Kak. halo semua, selamat siang. Ya, Masih pada siang ngantuk Kak. ya? Nggih Kak, boleh berbagi Kak. Ini membayangkan terima banyak kasih. PR Kak. Terima Nggak kasih. ngantuk sebenarnya teman-teman. Nggih. Ya, untuk menurut saya pribadi ya, dari modul 1 sampai modul 3, yang mungkin masih hangat itu kemarin masih tadi yang dibahas oleh Kak Didi, Kak Rina ya, itu berkaitan dengan KPS ya, KPS komunitas belajar tadi di sekolah. Sebenarnya dari kemarin kan sudah ada ya, tapi dengan mengikuti latihan kemarin ya, Zoom dan sebagainya, akhirnya kita mengerti betapa manfaatnya itu luar biasa. Bahkan kemarin dari cerita Bu Intan bahwa dari yang mulai awal sampai sekarang ya yang berkelanjutan itu butuh proses yang mungkin kesabaran yang diuji di situ. Bahwa salah satu manfaatnya itu di situ kalau dengan adanya KPS yang saya tahu itu selain untuk pengembangan diri ya, lalu juga di sosial, hubungan sosial berarti ada dengan hubungan sama teman sejawat, kita bisa berbagi ide ya, dengan adanya KPS juga ada sebagai inovasi ya, bertukar pendapat dan sebagainya di teman-teman sejawat, khususnya di kombel kita ya, kalau kita mengadakan kombel berarti di KKD teman-teman sejawat saling bertukar pikiran dan sebagainya, pendapat. Terus juga di situ bisa, di KPS itu juga bisa banyak untuk sebagai menyediakan ya praktek baik ya, inovatif lah bagi semua guru yang memiliki background ya, pelatihan ya, bisa mengisi itu untuk sebagai praktek baik. Jadi dalam kata lain pemanfaatan KPS nantinya itu sangat bermanfaat bagi pengembangan kita pribadi sebagai guru profesional, lebih profesional lagi, dan saya juga sebagai motivasi ya, motivasi kita untuk lebih berkembang
dalam melakukan pembelajaran berikutnya. Kurang lebih seperti itu, Kak, yang bisa saya ambil dan masih hangat itu Mas KPS. Kalau video yang kemarin, yang revisi video atau review teman-teman itu Aksi kemarin nyata ya. mungkin aksi nyata, ya insya Allah ada perubahan salah satunya ya mungkin kaitan dengan adanya yang tadinya awalnya belum ada refleksi, sekarang mungkin ada refleksi, yang tadinya tidak ada penilaian teman untuk siswa ya mungkin sekarang ada penilaian teman, ada perubahan lah setelah mengikuti atau membaca modul dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu Kak Erik saat ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan nanti sambil berjalan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum. JJ, terima kasih Kak Rismoyo. Jadi memang apa ya? Mungkin kalau kita maknai bahwa sebenarnya keilmuan, mungkin kalau modul 1 2 kan itu area keilmuan ya. Bahkan ilmu apapun itu mungkin tidak akan kurang bermakna kalau kita tidak kita tidak kembangkan, kita tidak tularkan begitu melalui modul 3 yaitu terkait dengan komunitas belajar begitu. Itu akan berhenti di diri sendiri, malah ya kalau kita masih ingat, seringnya lupa kalau saya. Tapi kan dengan komunitas belajar ya saling diskusi, jadi semakin paham terkait dengan keilmuannya itu. Dan mudah-mudahan nanti terkait dengan RTL ini tidak jauh berbeda kalau kami pelajari tidak berbeda dengan yang aksi nyata kemarin. Hanya memang ada beberapa atau mungkin kita bisa cermati bersama begitu terkait dengan instruksinya seperti apa. Nah, di LMS kakak ini ada ini ya, di rencana tindak lanjut, kemudian RTL 2, unggah tugas rencana tindak lanjut ya Kak ya. Ada ya. Nah di situ nanti kakak akan diberikan suatu instruksi ya terkait dengan kegiatan asinkronus dalam bentuk penugasan dengan disetarakan 4 CP begitu. Nah, mungkin izin untuk membacakan mereview ya, bahwa kakak sudah melakukan pembelajaran daring maupun luring selama 10 minggu. Nah, kurang lebih ini 3 bulan ya, hampir 3 bulan kita Kak ya. Dari bulan Juni, Juli, Agustus. Ya, begitu Kak. Dan setelah mengikuti program ini dari seluruhan modul, baik itu dari sisi pengetahuan, yaitu dari paradigma begitu terkait dengan konsep-konsep di modul 1, berikutnya terkaitan dengan keterampilan pedagogik, itu yang ada di modul 2, termasuk model-model pembelajaran, dan itu kemarin diulas melalui luring, dan di modul 2.6 terkait dengan asesmen, kakak juga sudah melaksanakan asesmen otentik, baik itu di tatap maya begitu, ataupun asinkronus ya, asinkronus, dan juga yang ada di aksi nyata begitu. Nah, dan serta untuk pengembangan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik secara terus-menerus. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut yang bagaimana nanti kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, setelah kemarin kakak itu aksi nyata itu kan aksi nyata kakak untuk lingkup kecil ya. Nah, di RTL ini lingkupnya besar Kak, lingkupnya besar nanti di komunitas belajar begitu. Nah, tahapan ini
tentu sangat menarik dan menantang, tidak kalah bisa jadi tidak kalah padat dengan minggu kemarin atau minggu sebelumnya, seperti dengan aksi nyata begitu, yang mana nanti kakak diminta untuk membuat rencana program atau kegiatan yang komprehensif, ya, yang nantinya kakak wujudkan tahap demi tahap dalam waktu 1 minggu ke depan. Nah, 1 minggu ini ya kak ya, 1 minggu ini silahkan nanti kakak membuat sebuah rancangan program berupa bahan tayang maksimal 9 slide. Nah, dalam rencana program nanti, dalam kegiatan nanti, diharuskan memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Jadi harus ada elemen atau komponen di bawah ini ya kak ya. Ada 1 judul program atau kegiatan. Nah, ini jelas judulnya apa. Berikutnya nomor 2, latar belakang. Nah, pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana terkait dengan voice choice ownership ya, yang akan dipromosikan atau didorong dalam program tersebut atau menjadi apa ya, yang menjadi program tersebut. Kemudian kakak juga menjelaskan konteks program. Nah, ini mencakup karakteristik sekolah atau karakteristik dari komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Nah, kalau sudah ada sekolahnya sudah sekolah penggerak atau sekolahnya kalaupun bukan sekolah penggerak tapi sudah berjalan komunitas belajar, ataupun sebenarnya sudah ada komunitas belajar tapi tidak resmi ya tidak apa-apa sebenarnya. Bisa dilaksanakan di situ. Nah, nyatakan juga di latar belakang itu kondisi kesenjangan antara kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Nah, sumber informasi tentang kondisi yang bisa diambil itu harus dinyatakan juga, misalnya dari hasil survei, interview dengan peserta didik, orang tua, data pencapaian peserta didik, pemetaan aset dan sebagainya. Jadi misalkan jadi latar belakang ini misalkan kan ada kakak sudah belajar terkait dengan asset based thinking ya. Nah, sampaikan 7 analisis ya, 7 area, terutama munculkan yang area-area yang memang mengalami kebutuhan ya, yang butuh untuk mendapatkan optimalisasi, misalkan terkait SDM-nya seperti apa. Nah, itu disampaikan sehingga tujuan dan program disesuaikan juga dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ketiga tujuan bagian ini harus jelas ya, menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik dan mendukung penumbuhan voice choice ownership dalam diri peserta didik. Nah, tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, ini nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, ini capaian langkah ini breakdown dari tujuan ini, Kak. Yang mana untuk setiap capaian ini berikan informasi tentang langkah-langkah aksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Ini juga kakak bisa mengkaitkan kaitkan dengan voice choice dan ownership. Jadi itu harus ada.
5. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Poin berikutnya, jelaskan skala program. Jadi kegiatan yang ini yang merinci baik itu ukuran dan detail target populasi ditinjau dari kelas dan juga usia. Jelaskan juga pengaturan program atau kegiatan. Nah, ini juga harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Selanjutnya, identifikasi dan jelaskan anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Nah, ini gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Silakan diidentifikasi, kemudian jelaskan anggota komunitas. Bisa saja nanti dalam komunitas belajar yang terlibat nanti tidak semua guru, atau ya misalkan sampaikan ini sedetail mungkin. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Poin berikutnya, fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi implementasi dari ABT ya, Asset Based Thinking. 7. Rencana evaluasi. Nah, ini harus dinyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dimulai dari siapa saja, ibu bapak atau rekan yang akan mengumpulkan informasi peserta didik yang akan mengikuti program, baik itu staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Nah, jelaskan alat pengumpulan data yang akan dilakukan, misalnya wawancara, survei, refleksi, dan sebagainya. Nah, alat pengumpulan data ini berkaitan dengan evaluasi ini ya, Kak ya. 8. Kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi ya pada saat implementasi dan apa yang menjadi perencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3 berkaitan dengan menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Jadi ini rencana ya Kak ya, meskipun ini rencana, tapi memang kita diminta, jadi berdasarkan rubrik ini ya, apa komponen yang harus muncul, kita sampai memprediksi ya, tantangan apa yang akan muncul dan solusi apa saja yang kakak akan lakukan begitu. Jadi sudah ada. Jadi nanti ketika pelaksanaan kakak sudah tahu ya, tinggal melaksanakan dari perencanaan itu. Nah, ini sebagai informasi tambahan Kak. RTL yang kakak buat nanti akan ada penguatan ya dari fasilitator, dan selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk mendapatkan ya pengakuan kalau sudah melaksanakan penugasan RTL ini, berikutnya mendapatkan masukan dan umpan balik dari seluruh mitra komunitas belajar dalam sekolah. Nah ini. Nah, sebagai bagian akhir dari kegiatan PKG PJOK, RTL kakak yang kakak sudah buat ini, rencana ini ya, nanti harus dilengkapi dengan dokumentasi, diantaranya video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan, lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik dari fasilitator.
Nah, nanti kakak bisa mengirimkan ya. Sini unggah rencana tugas rencana tindak lanjut. Oke. Nah, untuk penilaian ini juga saya sampaikan Kak terkait penilaian. Sebenarnya penilaian itu breakdown ya Kak ya, breakdown dari ini komponen ini. Ketika muncul 1 sampai 8 komponen, 8 komponen itu muncul, itu pun juga ada ratingnya ya. Misalkan tujuannya sudah berpusat pada peserta didik, bermakna bagi peserta didik, sesuatu yang hidup di bawah umur hidupnya, kebermaknaan ini bahwa PJOK ini adalah atau gerak aktif nantinya, gerak aktif ini akan dibawa sepanjang hayat. Ini program itu membawa pesan itu, berarti nilainya ratingnya ini 7,69 ini. Ratingnya penuh ya. Dan seterusnya. Ini bisa dilihat di rubrik begitu. Saya kira di LMS ada Kak terkait hal ini rubrik muncul ya Kak ya. Nah, sebenarnya rubrik ini apa ya? Kakak sudah bisa menilai sendiri sejauh mana kalau misalkan biar dapat 90 ya dimunculkan begitu Kak. Kalau muncul semua ya berarti nilainya penuh begitu. Oke. Seperti itu, ini poin kelengkapan rencana struktur, kemudian keterlibatan komunitas, ada rencana evaluasi program, setidaknya ada poin 4 A, B, C, D, dan breakdown-nya setiap huruf ada 4 sampai 3 indikator. Nah, ini bisa dipelajari Kak. Karena di sini belum mulai ya, otomatis kalau di speed grader ya belum ada. Nah, di sini nanti kakak bisa mulai mengirim ini ya, rencananya dulu mungkin begitu. Rencananya dulu dikirimkan ya RTL-nya untuk mendapatkan penguatan nanti untuk percepatan saya koreksi begitu. Saya berikan masukan, saran kalau memang sudah bagus ya atau sudah lengkap nanti langsung bisa dilaksanakan begitu. Dan untuk kelengkapan lain, untuk bukti-bukti dokumentasi bisa disusulkan. Nah, ini terkait dengan tugas RTL ya Kak ya, terkait tugas rencana tindak lanjut. Dari sini adakah yang ingin disampaikan Kak? Atau adakah yang mungkin belum dipahami berkaitan dengan penugasan? Oh, Kak Imron sih, monggo Kak. Ya Kak, terima kasih untuk waktunya Kak Fasil dan teman-teman yang lain untuk tugas yang akan kita kerjakan itu. Yang pertama kita membuat itu ya Kak, slide maksimal 9. Betul Kak? Ya, betul. Setelah itu nanti kita presentasikan atau di bahasa itunya dikomunikasikan dengan kombel di sekolah masing-masing. Ya, bahasanya diseminasi lah begitu Kak. Ya, diseminasi itu nanti di sekolah. Dokumentasi video dan nanti diunggah di LMS kayak gitu Kak. Betul Nah, Kak. untuk rancangan dulu kita dikirimkan misalkan Betul. sebelum due date ya Kak, nanti ada perbaikan setelah due date nanti berarti sudah bisa mengirim kayak gitu maksudnya Kak? Oh, bukan setelah due date. Jadi kalau di sini maksudnya kita sebelum due date itu kita sudah sudah selesai maksudnya. Sebelum kita misalkan 3 hari ini kita membuat rancangan langsung kirim ke LMS, tapi belum ada dokumentasi. Jika ada perbaikan
Kak Fasil bisa mengkoreksi rancangan tersebut ya? Siap, begitu Kak. Apa kalau misalkan kita langsung boleh Kak? Kalau langsung, kalau sebaiknya kita ikuti kalau arahan ya Kak ya. Kalau kita ikuti dari arahan tetap kita koreksi dulu Kak, kita berikan. Kalau memang kita pastikan dulu kalau memang memang sudah oke, boleh Kak. Tetap harus ada penguatan. Oke. Iya. Berarti kita harus buat dulu rancangannya, kita upload ke LMSIK. Nanti Kak Fasil untuk komentari itu, nanti setelah itu kita baru untuk diseminasi sama sekolah tersebut. Setelah itu nanti dilengkapi dokumentasi dan video kayak gitu Kak. Misal ini Kak, misal disepakati 3 hari setelah ini, misal hari Rabu itu RTL jadi. Misal hari Rabu atau hari Rabu RTL jadi, dan Kakak juga sekaligus persiapan ya. Persiapan mungkin sounding ke pimpinan kepala sekolah. Jadi ketika hari Rabu itu jadi, misalkan Rabu siang jadi langsung saya koreksi. Nanti keputusannya mungkin siang atau sore, begitu karena 20 ya, 19 ya. Saya ngoreksi 19, begitu, saya cek dulu. Ketika sudah oke, mungkin bisa dilaksanakan Jumat atau Sabtu. Atau di hari tanggal 26 itu hari apa ya Kak ya? Hari Senin depan Kak. Senin depan. Ya, Nah, berarti maksimal dilaksanakan hari Senin. Sabtu, ya? Ya, sebaiknya Sabtu, karena atau Senin juga boleh selama langsung upload ya. Begitu pelaksanaan langsung upload. Terima kasih Kak. Oke. Atau Kak, sama-sama Kak Imron. Kak Dwi, monggo Kak. Halo Kak Dwi. Halo. Jenengan resen je? Iya. Atau iya. Kak? Enggak, resen Kak. Tadi sudah ngomong tapi ternyata mikrofonnya tak matiin. Gimana Kak? Adakah yang bisa dibantu? Terkait itu tadi Kak Imron menyambung ini Kak. Iya Kak Imron. Gini, misal ya, rancangan dulu seperti saya saja dikatakan bola voli dimodifikasi, terus kita RTL-nya kita mau ganti, itu bisa enggak Kak? Ya monggo Kak, di sini tidak ada pembahasan terkait ganti atau tidak ya. Tapi ini pertanyaannya ke Kak Imron atau ke saya ya Kak ya? Ke Kak Erik, maksudnya saya mau itu misalnya rancangan kemarin kan kita terutama saya itu bola voli. Ternyata ini kok saya pikir mau ganti aja apa ya? Saya mau ngadain senam aja gitu misalnya. Itu bisa enggak Kak itu? Masalah bisa atau tidak ini kita lihat dari poin 2 nih Kak, latar belakang. Nyatakan dengan ini kebutuhan di lapangan. Kalau memang itu menjadi hal yang urgent mungkin terkait dengan itu, misalkan memungkinkan ya, atau memungkinkan mungkin dari si fasilitas memungkinkan dan sebagainya sehingga bisa dilaksanakan ya oke saja begitu Kak. Soalnya gini Kak, saya melihat kan kayak gini, kayak voli aja kan, saya itu pada saat itu rancangannya pada setelah semesteran, kan maksudnya kan terlalu jauh gitu Kak. Lah saya mengambil apa ini senam aja ya, yang setiap 1 minggu sekali itu hari Jumat di tempat kami lah, setiap pagi. Itu mau tak ambil itu aja Kak, gitu Kak. Itu alasan saya kok kenapa pingin ganti itu karena itu. Sementara belum muncul ini ya Kak, urgensinya ya Kak. Mungkin bisa biar lebih kuat mungkin coba dianalisis pakai 7 aset mungkin Kak. Ya. Kalau misalnya ganti itu di uploadan rancangan itu perlu ganti juga enggak Kak?
pada Enggak saat usah, yang sudah penguploadan? selesai ya Nggak sudah usah? Kak, sudah terkunci Oh Kak. gitu. Iya. Iya. Kirain diganti juga Kak, makanya saya bingung. Aduh, kok wes Enggak. kadung upload yang itu, apa harus dirubah gitu Kak? Itu aja Kak, makasih Kak. Geng. Berarti intinya boleh ya Kak? Ya, selama itu kebutuhan, kesenjangan, malah bagus Kak. Selama memang itu kebutuhan di lapangan ya oke-oke saja begitu Kak. Iya Nah Kak, ini terima Kak kasih Kak. Rismonya ini. Ini sami-sami Kak Dwi, Kak Rismonya kok udah geleng-geleng ini. Ngopi-ngopi Kak. Ini Kak Agus menguap-menguap ya ini. Cuci muka dulu Kak Agus. Oke, monggo Kak Rismoya dipersilakan. Oh sebelum Kak Rismoya ini saya lihat chat dan saya mumpung saya keingat ini di Kak Martono tanya template RTL ada di LMS. Monggo Kak, kalau di saya di LMS ini tidak template yang dimaksud itu apakah format Word atau yang seperti apa? Kalau format Word tidak ada, tapi sebenarnya ini tuh sudah komponen ini sudah menunjukkan template ini Kak. Jadi ada begitu ya. ya ini sebenarnya 8 slide ini. Slide ke-9 kan terima kasih. Kalau ini mau dijadikan slide ya 1 sampai 9. Oh ya, jadi rancangan RTL ini dibuat PTT begitu Kak? Ya, begitu Kak. Oh iya. Ya, oke, terima kasih. Kak Martono, tadi sekalian ditanyakan Kak Erik tadi Kak Martono japri ke saya kaitannya dengan diseminasi yang di sekolah masing-masing, kompor sekolah. Kan Kak Martono tanya, kalau itu kan itu bukan PJOK semua banyak guru-guru di luar mata pelajaran. Apakah itu dilaksanakan di sekolah atau di AKG atau MGMP kayak gitu Kak? Kak Erik gimana? Oke. Kalau dari instruksi yang ada di LMS ini di sekolah masing-masing Kak. Iya, jadi kakak nanti diminta berkolaborasi begitu. Izin Kak Erik. Atau gimana Kak Martono? Ada yang disampaikan? Monggo Kak. Kak Rismoy, sebentar dulu ya Kak ya. Iya. Jadi kalau komunitas belajar di sekolah, sepengetahuan saya itu berisikan seluruh guru-guru yang ada di suatu sekolah yang mengajar seluruh mapel, artinya tidak terbatas pada mapel tertentu. Tapi kita juga punya yang namanya MGMP tingkat satuan pendidikan. Jadi MGMP anggotanya khusus guru-guru satu mapel. Bagaimana menurut Pak Fasil? Okay. Kalau kita cermati Kak, barangkali ini kita pisahkan karena memang untuk guru mapel itu akan menjadi sasaran diseminasi kita nanti di yang memang kelompok benar-benar besar ya. Setelah kemarin kita aksi nyata itu kita mempraktekkan untuk ke diri sendiri begitu, kemudian ini RTL lingkup kelompok kecil ya di sekolahan, nanti memang kakak ketika lulus baru ke ya mungkin ke MGMB tapi bukan MGMB ya tapi ke guru secara resmi, guru PJOK. Mungkin teman-teman dalam hal ini bisa jadi kakak nanti memfasili teman-teman MGMP begitu. Tapi kemungkinan infonya itu ya silang sih Kak, silang. Tapi nggak tahu kalau ternyata nggak silang ya dapatnya bisa saja MGMP sendiri begitu Kak. Jadi untuk hal ini Kak Martono, kalau dari pemahaman kami kalau belum ada perubahan ya Kak ya, ini ke sekolahnya begitu Kak, ke sekolah Kak Martono begitu. Iya. Izin Kak Erik, katakanlah materi diseminasinya itu keolahragaan ya begitu, seperti Kak Dwi tadi bilang bola voli begitu ya. Apakah kita akan menyampaikan materi itu kepada rekan-rekan sejawat di luar mapel PJOK gitu Kak Erik?
Terima kasih. Sebentar Kak, sebentar Kak. Nah, terkait hal tersebut itu program di sini tidak ada batasan Kak, programnya itu apa. Jadi monggo kalau mau programnya itu terkait dengan olahraga, tidak ada apa ya namanya ya batasan begitu. Karena memang kita bidangnya PJOK ya, ya. Hanya nanti kan kenapa kok mungkin ini di rekan-rekan kita yang satu sekolahan itu kita dalam hal ini diseminasikan barangkali untuk yang pertama mungkin keterlibatan ya jelas ya keterlibatan itu kita keterlibatan itu diminta memang ya untuk penugasan ini keterlibatan juga terkait dengan sebagai sasaran ya sasaran juga masalah nanti bagaimana feedbacknya itu yang akan kita evaluasi kan kita juga belum tahu mungkin Kak terkait dengan hal itu. Jadi dalam hal ini instruksinya dari pusat seperti itu dan barangkali kalau misal ada hal yang mungkin dirasa mengganjal mungkin Kak terkait dengan hal tersebut atau mungkin dalam hal ini saya belum bisa memfasilitasi akan saya coba bawa untuk saya tanyakan mungkin ke BPGB dulu mungkin Kak apakah terkait dengan tadi ya begitu terkait dengan apakah ini materinya PJOK yang pesertanya kombelnya kita kombel sekolah yang mana bukan guru PJOK gitu. Tapi sementara tetap di sekolah Kak. Oke, terima kasih. Sementara ketika saya belum dapat jawaban, artinya belum dapat jawaban berarti memang belum ada perubahan begitu Kak. Terima kasih Kak Martono, terima kasih Kak Imron. Sebelum tadi ke Kak Torik mungkin ya, ke Kak Rismoyo dulu Kak. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit menyambung teman-teman Kak Eri, bahwa tadi kan kita nunggu kesepakatan bareng ya nanti rencananya RTL itu mau di-upload berapa hari ya kita tentukan tadi kan ya kesepakatan bareng. Setelahnya kan di situ saya sempat tadi di slide kan ada ya pengunggahan video dan sebagai bentuk dokumentasi ya berarti setelah kita upload RTL nanti berarti otomatis ada setelah dikoreksi Kak Erik berarti nanti kita akan melakukan tindak lanjut yaitu buat dokumentasi tersebut kan seperti itu kurang lebih yang saya tangkap ini Pak Kak Erik. Iya. Terus yang ingin saya tanyakan kembali mungkin kalau di sekolah yang sudah ada kombelnya mungkin itu untuk menyampaikan program tersebut mungkin lebih mudah ketimbang mungkin punya saya ya yang masih fase inisiasi ya mungkin tapi nanti saya mencoba untuk menyampaikan itu. Tapi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah berkaitan dokumentasi itu video itu nanti ada durasi waktunya atau bebas itu Kak Erik itu yang pertama atau kalau bisa hanya foto kegiatan saja gitu atau bagaimana itu saya tidak menemukan Kak saya tidak menemukan instruksi durasi Kak. Oh berarti enggak belum menemukan kan, oh iya Kak Erik terima kasih untuk saat ini berarti seperti itu Kak Erik berarti videonya belum ada berapa menit sebenarnya berarti belum tertera di situ berarti mungkin bebas yang penting ada bukti ya otentik. Enggak. Bukan belum mungkin tidak ada ya Kak ya terkait durasi tidak ada. Oh ya baik. Ya, terima kasih Kak Erik mungkin seperti itu dulu. Ya, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya ke Kak Torik tadi jadi Kak. Kak Erik terima kasih Kak Erik. Belum ke Kak Intan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kak Erik yang saya hormati dan kakak yang saya banggakan berkaitan dengan tugas ini, kelihatannya kalau boleh kita melihat ke belakang kaitan dengan tugas kita yang kemarin, mungkin kaitan dengan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, itu kelihatannya ada kaitan dengan itu. Kemarin kan kita sebenarnya sudah membuat rancangan tersebut dan di situ ada kolaborasi antar mapel. Mungkin titik beratnya itu di situ mungkin Kak Erik. Jadi apa yang sudah kita susun kaitan dengan pembelajaran berbasis proyek ini harus ada kolaborasinya dengan antar mapel, sehingga pada saat kita sampaikan di komunitas belajar di sekolah kita masing-masing itu bisa kita tidak hanya bekerja sama, tetapi juga ada masukan dari mapel-mapel yang lain mungkin Kak Erik. Jadi di dalam nanti kita diseminasi dengan Kombel itu ada masukan yang bisa kita mungkin kita tambahkan dari presentasi yang kita diseminasikan, sehingga yang diupload di LMS itu sudah menjadi suatu program, rancangan program yang mungkin bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Kak Erik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat Kak Torik. Mungkin lanjut Kak ke Kak Intan. Monggo Kak Intan. Baik. Ya Kak Erik, terima kasih Kak Erik. Sami-sami. Sebetulnya tadi sudah sedikit terjawab dari apa yang disampaikan sama Kak Torik sih, yang mau saya sampaikan. Cuma minta penegasan lagi aja Kak Erik. Jadi video yang nanti kita unggah itu adalah video saat kita diseminasi dari RTL kita ya Kak Erik ya? Iya, RTL-nya. Iya betul Kak Erik, diseminasi dari RTL kita ya? Dari paparan PPT yang sudah kita buat, kita diseminasikan, nah itu videonya itu ya? Iya, video presentasi RTL. Oke, cuma butuh konfirmasi itu aja Kak Erik. Soalnya kalau harus melibatkan siswa, sepertinya saya kesulitan itu. Ditambahin lagi Kak Intan. Halo Kak Intan. Halo, ya anak-anak nggak ada KBM, kemudian kebetulan kami mau HUT sekolah, ini saya sebetulnya lagi bikin rancangan-rancangan sejenis, tapi nanti jadinya ya pada saat HUT di awal September. Oke, sekedap Kak Hanarima dulu, mungkin Kak Imran ditahan dulu Kak, biar banyak pendapat. Terima kasih Kak Intan. Melanjutkan lagi Kak, minta dipertegas lagi bahwa yang tadi disampaikan bahwa hari Rabu itu mengirimkan rencana RTL ya Kak ya? Rencana itu RTL kesepakatan kelas Kak, ini saran dari saya, saran. Monggo kelas bagaimana? Jadi Rabu fix, mungkin Kamis Jumat pelaksanaan ya, karena kan ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja begitu. Karena kalau Senin kan mepet. Monggo Kak. Terus bagaimana Kak? Selain Rabu? Iya, maksudnya itu yang ingin saya tanyakan, maksudnya perlu atau tidak ketika di hari Rabu itu mengirimkan dulu ke Kak Erik itu kemana? Karena kan hari Seninnya itu kan sudah dikirimkan di LMS video, foto dan dokumen-dokumen lainnya itu kan Kak. Nanti selanjutnya itu kan ada umpan balik RTL. Langsung LMS saja Kak. Jadi ada rekam jejaknya. Ada rekam jejak baik dari penguatan dari saya begitu. Dan juga proses kakak sudah mengirimkan sebelumnya. Gitu Kak. Jadi tidak perlu dikirim ke pribadi drive gitu begitu. Ya enggak drive dulu ya. Berarti langsung hari Senin ya? Iya, kalau full hari Senin. Oke. Jadi mungkin saya mungkin ringkas lagi dan pertegas bahwa pertama kakak membuat RTL yang mana nanti dipresentasikan RTL tersebut dan dibuktikan ada bukti presentasi RTL dalam bentuk video, kemudian foto kegiatan, dan mungkin dokumen-dokumen lain, mungkin presensi, daftar hadir dari
rekan sejawat begitu. Nah, terkait dengan RTL ini disarankan untuk mengirimkan terlebih dahulu mungkin di hari Rabu atau sesuai kesepakatan kelas, monggo, yang mana nanti bisa saya cek dulu sebelum nanti dilaksanakan, begitu Kak. Monggo, mungkin Kak Imron barangkali ada yang disampaikan lagi. Iya Kak Rina, saya dulu ya. Oh iya. Ini masih berkaitan dengan itu Kak. Satu, untuk penguploadan kan ada 2 tugas ya. Yang pertama rancangan dalam bentuk PPT, yang kedua video. Lah, apakah penguploadan videonya itu dalam bentuk seperti kemarin waktu aksinya Kak? Kita kan berarti upload 2 ya. Kalau di itunya tugas hanya 1. Nah, itu apakah nanti penguploadannya lewat link apa video dikirim ke itu, padahal itu hanya yang dikirim rancangan. Terus yang kedua, pertanyaan yang kita tegaskan lagi Kak dari Kak Dwi, itu rancangan kemarin yang disebutkan Kak Torik sudah mencukupi. Tadi Kak Erik bilang boleh ganti selama itu masih ada kebutuhan lapangan. Berarti rancangan kemarin kita boleh ganti di RTL ini ya Kak? Oke, monggo Kak. Karena kalau kemarin yang dibuat boleh disesuaikan lagi Kak. Karena kan barangkali ada hal-hal yang memang kurang matching atau kurang pas begitu setelah dianalisis, boleh Kak. Nah, berikutnya ya monggo, mantapnya juga Kak. Dan yang paling utama selain mantap juga analisisnya ya harus tajam ya. Tadi asset based thinking tadi harus ada, kemudian voice choice ownership. Nah, sebagai dasar latar belakangnya. Nah, terkait aset-aset begitu. Nah, itu harus kuat begitu. Kenapa tetap dengan yang kemarin, sekalipun tetap dengan kemarin juga analisis latar belakang juga harus kuat, kalaupun ganti juga analisisnya juga harus kuat. Kemudian yang diupload itu monggo Kak teknisnya, karena saya tidak bisa mengakses atau saya belum tahu mengakses yang akun student ya. Jadi tidak tahu tampilannya di Kakak seperti apa. Jadi pastikan monggo kalau bisa mungkin kirim link ya, sekalian linknya atau RTL kalau pas lampiran. Ini kan nanti kalau di sesi terakhir, kalau saya di awal nanti Rabu kan cukup RTL-nya aja. Tapi nanti yang tanggal 26 kan lengkap nih. Selain RTL juga bukti dokumen, bukti video atau dari YouTube mungkin, atau dari link drive mungkin. Kalau bisa di kolom komentar ya monggo, atau di PDF mungkin digabungkan dengan bukti-bukti dokumen itu di akhir, atau di bagian slide ke-9 mungkin di RTL-nya, di link itu monggo, teknis saja begitu Kak. Yang pasti ketika saya memberikan penilaian, semua dokumen itu ada termasuk dengan videonya begitu. Kelihatan nggak? Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Imron, mudah-mudahan menjawab. Dan ke Kak Rina, mungkin closing ini ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Ini satu pertanyaan saja singkat. Nanti saya udah ngirim RTL ke Kakak, kemudian ada umpan balik. Saya mengetahui umpan balik panjenengan harus didandani di mana, itu di mana Kak? Ya, itu aja. Terima kasih. Ada. Oh, sebentar, kan ini kan di kolom komentar Kak. Di sini kan saya komen ya, sama seperti kakak kalau komen ya. Dicoba kakak yang pernah mendapatkan komen di dari saya begitu di modul-modul di awal mungkin 1.1, 1.2, 1.3. Nah, itu kan nanti di kakak kan setelah mengirimkan, jadi biasanya tuh di file mungkin ya ini ya
mungkin pengalaman saya ketika menjadi peserta itu ada file, terus di bawahnya ada komentar, baik itu komentar dari Fasilnya maupun juga komentar dari saya sendiri. Saya misalkan Fasil menyampaikan seperti ini, ternyata misalkan saya oh ternyata ini di sini sudah ada muncul, tapi dikatakan Fasil belum ada, ya saya sampaikan. Barangkali Fasilnya belum bagian itu terskip mungkin, atau ini ada Kak, ada. Coba dicek lagi Kak, dicek lagi dibuka yang RTL ini Kak, RTL.2 yang unggah tugas rencana tidak lanjut, ini upload di situ, nanti ada diklik, saya kurang tahu juga di bagian mananya Kak. Ini kan tampilannya tampilan ini ya, tampilan Fasil ini, begitu Kak. Barangkali nanti ada yang bisa screenshot Kak, menunjukkan mungkin di grup. Ini bisa nih sebenarnya diklik student view, tapi karena kayaknya saya ketinggalan, karena nggak mengisi ya, karena ini kan harus koneksi, harus mengisi modul 2 dan seterusnya. Karena ini modenya Fasil, jadi kayak kemarin nggak bisa ngecek ini. Jadi mungkin nanti tolong Kak, kakak entah ketua kelas atau yang lain bisa screenshot, jadi bisa terjawab pertanyaan dari Kak Rina gitu. Ya, terima kasih Kak. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami, dan oh ya, ini berarti tidak, meskipun ini sasaran akhirnya peserta didik, tapi dalam presentasi ini kakak-kakak tidak ditujukan ke peserta didik begitu. Iya. Tapi pada komunitasnya. Kalau aksi nyata kemarin peserta didik, kalau yang ini ke komunitasnya. Begitu. J, seperti itu. Kalau tidak ada lagi, kalau misalkan ada lagi pertanyaan, mungkin bisa disambung di ini aja Kak ya, kalau grup WA mungkin begitu ya Kak ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama terkait dengan hal ini. Dan oke. Oh ya, ini kayaknya ada tambahan ini Kak, sebentar Kak. Sebentar Kak, ini menyusun oh iya. Oke. Ya, ini saya tampilkan, muncul nggak ya? Belum. Nah, ini seperti ini Kak, terkait dengan lini masa rencana tindak lanjut. Kakak nanti penyusunan RTL, kemudian di sini kan ada ini rentang 6 hari ya, 6 hari dari sesi pengantar. Jadi sekarang Senin, due date-nya itu Senin lagi,
Tapi Senin itu sudah mengumpulkan ya, mengumpulkan lengkap. Kemudian nanti ada penilaian RTL, dan nanti minggu depan itu ada umpan balik ya. Jadi seminggu ini kita tatap maya hari Senin ini aja, nanti kita akan ketemu lagi di, kalau tidak salah, hari Selasa ya, atau Senin ya, mungkin mohon bantuannya untuk dicek kembali. Itu minggu depan ada satu kayaknya tatap maya terkait dengan umpan balik RTL. Oke, seperti itu. Oke. Jadi ini sedikit Kak, ada pantun mungkin Kak buat penutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Sehat selalu kakak-kakak, dan tetap semangat. Kalau ada kendala atau apapun yang ingin didiskusikan, terbuka di grup WA kita, atau mungkin Japri juga diperkenankan, monggo. Dan selamat bertugas. Kita selanjutnya, kita selanjutkan ke Kak Agus untuk menutup sesi ya, dengan doa. Monggo, sekaligus nanti foto bersama. Oke, teman-teman. Marilah kita berdoa untuk menutup acara hari ini. Berdoa membaca hamdalah bareng-bareng, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Monggo Kak Fasil dilanjut. Lagi ngeheng ini. Foto-foto ini Kak, foto-foto monggo. Sebentar. Oke. Monggo Kak. Yang mungkin belum on cam karena sinyalnya mungkin. Loh, ini di saya kok nutup semua ya. Sinyal saya ternyata. Oke. Nah, ini baru muncul ini. Monggo Kak Dian atau Kak Rizal. Oke. Monggo Kak, saling monggo Kak Dian. Oke. Pose yang cantik-cantik semua pakai love. 1, 2, 3. Tahan ya. Dah. Lagi enggak? Satu lagi. Oke. Aduh, nggak bisa dulu ya. 1, 2, 3. Tahan. Sudah. Oke. Terima kasih kakak semua. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Sehat juga Sehat juga cerdas. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ngopi kakak. Ngebleng mat. Semangat bola.